Mineral ini dibutuhkan ternak dalam skala kecil, tapi sangat penting dalam proses pertumbuhan dan fisiologi ternak kita. Nah, pengaruh mineral pada ternak adalah peningkatnya pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hilwaya Farm dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami, Hilwaya Farm Official. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Harapan kami panjenengan semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Gitu. Oke teman-teman, sore ini kita mau ngomong-ngomong bicara tentang mineral block. Seberapa pentingkah mineral block itu, terus bagaimana cara membuat mineral block sendiri dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang bagus. Oke, sebelumnya teman-teman, sebelum membahas tentang mineral block, kita akan membahas tentang apa saja sih yang dibutuhkan oleh ternak kita, apa saja yang dibutuhkan oleh ruminansia itu. Jadi yang pertama yang dibutuhkan adalah sumber serat. Ransum yang dibutuhkan oleh ruminansia yang pertama adalah sumber serat. Sumber serat ini kategorinya adalah bahan pakan yang mengandung serat kasar lebih dari 18%. Nah, bisa rumput-rumputan atau dedaunan atau sisa-sisa pertanian, misalkan jerami padi atau tebon atau rendeng atau titen kedelai, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang dibutuhkan oleh ternak kita yaitu sumber karbohidrat untuk energi. Nah, sumber karbohidrat ini ciri-cirinya adalah mempunyai kandungan serat kasarnya kurang dari 18% dan kandungan protein kasarnya itu kurang dari 20%. Bisa dari bijian misalkan atau umbi-umbian, bisa padi, jagung, sorghum, gandum atau ketela. Nah, atau mungkin sisa-sisa limbah dari pakan manusia, misalkan dedak, bekatul atau gaplek atau polar atau onggok. Nah, itu juga termasuk sumber karbohidrat. Yang ketiga, ransum yang dibutuhkan oleh ternak kita adalah sumber protein. Nah, sumber protein ini ciri-cirinya adalah bahan-bahan makanan yang mengandung serat kasar itu kurang dari 18%. Dan protein kasarnya lebih besar daripada 20%. Misalkan biji-bijian, bisa kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Atau mungkin bungkil-bungkilan, bungkil kedelai atau SPM atau bungkil sawit, bisa bungkil kelapa atau bungkil kacang atau bungkil kelenteng. Kelenteng itu bijinya kapas, bisa, atau DDGS itu turunan dari jagung. Nah, kadangkala kita menemui ternak kita itu ambruk atau downer istilahnya. Nah, itu ternak yang seperti itu terkadang itu disebabkan karena kurangnya asupan mineral. Nah, mineral ini dibutuhkan ternak dalam skala kecil, tapi sangat penting dalam proses pertumbuhan dan fisiologi ternak kita. Nah, pengaruh mineral pada ternak adalah peningkatnya pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu pasti membutuhkan mineral, kemudian meningkatkan produksi daging dan susu, memperbaiki reproduksi, bisa untuk meningkatkan imunitas ternak juga. Nah, kalau ternak kita kekurangan mineral, teman-teman, maka ternak kita akan mengalami kelainan atau gangguan makanan. Misalkan ternak kita kok sering makan tanah gitu, atau makan tembok misalkan, atau makan kayu kandang ciri-cirinya, atau misalkan makan bulu temennya.
itu, atau biasanya kalau kita masuk kandang itu kain baju yang kita pakai dicakoti atau dikerikiti, istilah Jawanya, itu bisa jadi ciri-ciri bahwa ternak kita kurang mineral. Selain itu bisa juga biasanya bulunya rontok, terus kasar, kemudian kurus, lemah, atau bisa menyebabkan keguguran. Kekurangan ternak itu bisa juga menyebabkan keguguran dan sulit beranak. Atau kalau kekurangan kalsium bisa menyebabkan hipokalsemia misalkan, atau ambruk, itu bisa juga. Makanya sekali lagi bahwa mineral itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi peranannya sangat penting bagi ternak kita. Lah, mineral blok yang biasa kita gunakan digantungkan itu teman-teman, itu adalah pakan tambahan yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral pada ternak kita. Nah, mineral blok ini teman-teman bisa kita buat sendiri sebelumnya. Jadi ciri-ciri mineral blok yang baik itu secara fisik itu bentuknya keras. Ketika dicuil seperti ini tidak cuil, ini masih kurang bagus kami buatnya. Ini kalau ini kan cuil, ini harusnya tidak seperti ini, lebih keras lagi. Terus kemudian dia hanya bisa dijilati, nanti akan habis. Jadi kalau digigit itu keras, tapi kalau dijilati nanti akan membekas ke mulut, akan berkurang sedikit-sedikit. Nah, ini kita bisa membuat sendiri. Contohnya ini, kami membuat mineral blok sendiri. Ini bahan-bahannya adalah, ini kami dapatkan bahan-bahan ini literaturnya dari sumbernya dari YouTube-nya Pak Trinovianto, guru Fakultas Peternakan UGM. Jadi beliaunya menyebutkan bahwa fungsinya cara membuat mineral blok itu bahan-bahannya adalah 4 kg garam. Garam itu bisa garam krosok atau garam mentah, garam kasar itu bisa. Apakah boleh pakai garam dapur yang beriodium? Boleh, tapi kan mahal. Kalau garam krosok itu kan murah. Kemarin kita kalau beli itu hanya 3.000 per kilonya. Nah, itu 4 kilo garam, saya ulangi lagi, 4 kg garam, terus kemudian 1 kilo semen. Sini kita pakai semen putih. Apakah boleh pakai semen yang warnanya semen-semen biasa itu yang warnanya abu-abu? Boleh, tapi nanti warnanya kurang menarik. Kalau putih seperti ini kan lebih menarik, hanya pengaruh warna saja. Jadi semennya itu kemarin kita buat 1 kilo. Terus kemudian bahan yang ketiga adalah premik. Nah, premiknya ini kita kemarin buat 1,5 kilo. Ternyata hasilnya kurang keras. Kurang keras. Nanti teman-teman kalau membuat itu dicoba garamnya 4 kilo, kemudian semennya itu 1,5 kilo, premiknya 1 kilo. Insya Allah nanti itu lebih keras dan tidak mudah pecah seperti ini. Nah, itu bahan-bahannya lah. Premiknya ini kita harus pakai premik yang bagus. Pakai premik yang bagus supaya hasilnya juga bagus. Itulah premiknya. Kalau kami pakai yang premik dari buatan temen, insya Allah bagus, lebih mahal dikit tapi insya Allah kualitasnya bagus. Sudah di dalamnya sudah ada vitamin, tentu mineral, tentu lengkap vitaminnya A, D, E, K. Kemudian ada flavornya juga. Jadi ternak itu langsung membaui enak. Terus kemudian ada sodium bikarbonat atau soda kue untuk jaga nih kalau misalkan ternak kita kembung, itu ada semua lengkap, itu bagus. Nah, makanya kita buat seperti ini. Dan kadang kalau kita beli
mineral blok seperti ini ternak kita tidak suka. Tapi hasil buatan kami tadi ketika kita berikan, alhamdulillah langsung suka. Itu mungkin pengaruh premiknya ya teman. Memang premiknya yang bagus. Nih lihat, wah ini langsung suka ini loh kan, dia sudah baunya enak ini. Terus kalau mungkin pertanyaan jenengan, semen, penggunaan semen itu apakah tidak berbahaya bagi ternak kita? Kalau kita memberikan semen 1 sak 50 kilo, ini menurut beliaunya Pak Trinovianto PhD itu, kalau 1 kilo semen kita berikan ke ternak ya itu tentu akan berbahaya. Tapi kalau ini kan cuma dikrikiti dikit-dikit, itu tidak apa-apa. Dan semen itu mengandung kalsium yang tinggi, jadi dibutuhkan ternak supaya tidak hipokalsemia, mengalami hipokalsemia. Apalagi ini di betina-betina bunting ini sangat perlu sekali untuk pertumbuhan tulang pada janinnya. Ini gitu ya teman-teman. Jadi cara pembuatannya, bahan-bahan yang kami sebutkan tadi dicampur. Cara menyampurnya adalah kembali ke sini Mas. Kalau kemarin kita pakai wadah timba, dikasih air, kemudian garam yang 4 kilo itu kita campurkan. Harusnya kita cairkan dulu teman-teman, tapi kita kemarin membuat yang pertama itu garamnya tidak kita cairkan. Garam itu kalau dicampur air nanti kan akan mencair, itu dicairkan dulu, baru besoknya ditambahkan semen sama ditambahkan premik gitu harusnya. Kalau itu garam langsung kita campur terus belum mencair, terus kita campur semen, nanti hasilnya seperti ini, berlubang-lubang seperti ini. Ini karena garamnya awalnya masih padat kemudian mencair, itu akibatnya seperti ini. Jadi nanti juga tidak terlalu menempel. Terus jangan sekali-kali ditambah molase teman-teman. Kalau ditambah molase memang rasanya manis, lebih enak, tapi bahannya ini tidak bisa lengket. Cukup ini saja. Terus kemudian kami cetak di tempat pot seperti ini. Ini potnya bunga istri yang sudah tidak terpakai. Kita cetak di sini, kita kasih gantungan pada saat campuran itu sebelum dimasukkan, kita kasih gantungan seperti ini. Terus baru dimasukkan campurannya. Gitu. Hasilnya alhamdulillah pertama percobaan kurang bagusnya bukan di bahannya, tapi komposisinya kayaknya kurang keras. Jadi ciri-ciri mineral blok yang bagus itu adalah keras. Jadi dia kalau digigit itu masih keras, tapi kalau dijilat nanti akan berkurang-kurang gitu. Kalau ini dicuil masih patah ini berarti semennya kurang banyak, atau mungkin pengaruh dari garamnya tadi yang belum mencair sudah kami campurkan itu teman-teman. Terus ini nanti dijemur, kalau sudah adonannya sudah jadi, dicetak, dijemur sekitar 4 hari lah. 4 hari itu insya Allah sudah kering. Sudah kering, bisa diangkat, langsung dikasihkan. Lumayan ini. Kalau misalkan ini kemarin bahan itu jadi 4 ini. 3 deh. 3 pot. Jadi 4 kilo garam ditambahkan semen 1,5 kilo misalkan, jadi 5,5, tambah premiknya 1,5 kilo misalkan jadi 7 kilo ya. 4, 5,5, 7 kilo ya. 7 kilo harganya untuk garamnya 3.000 kali 4 berarti 12.000. Kemudian semennya kemarin berapa Mas? 9.000 1 kilonya ya. Berarti kalau 1,5 kilo 12.000, 13 ribuan ya. 13.000 tambah 12.000 berapa? Sekitar 24 atau 25 lah, 25.000. Premiknya sekilonya 40.000. Berarti 65, kalau 1,5 saya 70 lah, 70 kilo dapat 70.000 dapatnya 7 kilo, per kilonya 10.000 tuh.
Kalau kita beli biasanya setengah kilo itu harganya berapa? 15.000 atau berapa itu? Belum kena ongkir. Kalau buat sendiri insya Allah lebih murah gitu. Semoga semua peternak yang ada di Indonesia itu sejahtera dengan berinovasi. Terima kasih masih menyaksikan Hilwaya Farm. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.